Di era digital, perdebatan besar terus memanas. Sentralisasi versus desentralisasi pada platform media sosial. Apakah kontrol terpusat memberikan keamanan dan kenyamanan, atau desentralisasi menjadi kunci kebebasan dan privasi pengguna? Bloomberg Technozone Podcast bersama Pandu Sastrowardoyo dan Wery Enggo Prayogi. Halo semua, nama saya Pandu Sastrowardoyo. Selamat datang di Technozone. Kami adalah podcast serial yang fokus di efek teknologi kepada masyarakat. Hari ini kita akan membahas masa depan dari digital nations dan bagaimana pertarungan antara sentralisasi dan desentralisasi mungkin membentuk ruang sosial digital yang baru. Nah, kita juga akan berbicara mengenai konsep network states, di mana komunitas-komunitas digital ini seakan-akan membentuk governance sendiri. Ini adalah konsep dari Balaji Srinivasan, seorang pengusaha dari United States. Dalam visi ini adalah komunitas-komunitas terdistribusi yang self-governing, yang membantu satu sama lain di dalam komunitasnya untuk hal yang positif dan menjadi satu kesatuan. Nah, hari ini ada 2 tamu yang lumayan seru nih, yang kita akan bicara ini dengan lebih lanjut. Pertama dari Pak Hafiz Nur, Head of Research dari Center for Digital Society UGM. Selanjutnya, Jean-Daniel Gauthier, atau saya panggil Dani, CEO dari Myriad Social, salah satu decentralized social media yang sangat fokus di dunia blockchain. Selamat sore, salam kenal. Tentunya bersama saya juga ada Wery Enggo Prayogi, co-host kami. Halo. Oke, terima kasih semua telah bergabung lagi di Technozone. Mungkin ini kita mulai dari satu pertanyaan untuk Mas Dani dulu ya, sebentar. Saya sebenarnya tertarik dengan konsep Myriad desentralisasi, dan saya yakin teman-teman di sana banyak yang ingin tahu lebih lanjut apa sih decentralized social media itu. Oke, jadi sebenarnya untuk kenal konsep desentralisasi lebih lanjut harus familiar dulu dengan konsep sentralisasi. Apa itu sentralisasi? Apa itu pemusatan? Sentralisasi itu dari kata pusat kan. Nah, kalau kita misalnya menggunakan jasa apapun ya, mau platform apapun, sekarang Facebook, Twitter, Threads, siapa kek pokoknya, kita taruh identitas kita sama data-data kita di rumahnya mereka, di server-servernya mereka, yang sebenarnya memiliki otoritas dan governance di atas data-data itu. Bukan kita sendiri, tapi mereka, administrator mereka, dan untuk menggunakan jasa mereka, kita harus menyetujui syarat dan ketentuan mereka, yaitu kapan aja, untuk alasan apa aja, kamu bisa ditendang. Begitu. Kalau jaringan sosial yang tidak terpusat itu, mungkin orang-orang segenerasi kita bisa ingat gitu forum ya. Forum-forum itu komunitas-komunitas yang kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil. Dan saya tertarik dengan misalnya olahraga tinju. Saya mau bikin komunitas tinju di daerah saya gitu. Nah, terus bikin forum gitu, forum tinju online. Itu masih aja di server orang lain, tapi yang menjadi administrator, yang bikin aturan-aturan, yang menerima anggota atau yang tendang anggota justru itu orang dari komunitas, bukan orang dari platform atau orang dari hosting atau orang dari siapa gitu. Kalau nyebut merek ini Facebook Group dan. Nah ya itu. Saya kira kita harus nyebut platform-platform yang sudah ajak ya, dalam tanda kutip memang punya audiens yang banyak, dan ini adalah alternatif dari sebuah platform media sosial. Dan bagaimana ini bisa bekerja dan apakah masa depannya juga cukup baik di audiensnya Indonesia gitu. Nah, gini dari sisi teknologi, ada teknologi baru biar kita sendiri mampu untuk memiliki Facebook kita sendiri. Misalnya ya, atau Twitter kita sendiri. Itu bukannya grup di dalam Facebook atau grup di dalam Twitter, atau bukannya pun forum di hosting siapa gitu.
tapi bisa punya box di rumah misalnya. Terus di situ ada jaringan sosial kita, administratornya kita dan komunitas kita bisa swaregulasi dan swaregulasi ya self governance sorry dan banyak hal yang biasanya ditanggung jawabkan oleh administrator Facebook, Twitter apa siapa, tanggung jawabnya di kita dan aturan-aturan culture budaya dari grup-grup online kita itu di kita di grupnya gitu loh. Artinya mungkin kita bisa bicara bahwa decentralized social media adalah sebuah alternatif yang bisa menjembatani atau mempercepat atau mengakselerasi demokratisasi digital ya. Kalau dari perspektif Mas Hafiz, melihat kultur ini akan berjalan seperti apa di Indonesia? Ya, jadi sebetulnya melihat fenomena antara desentralisasi dan centralized platforms atau social media, saya ngelihat di power relationsnya begitu ya, bahwa yang sudah established atau sudah ajab tentu adalah global tech platforms, you name it ya, Facebook, Meta, Google dan lain sebagainya gitu, yang memang menguasai baik secara user dan juga secara konten dan juga secara value ekonomi kayak gitu. Nah, hadirnya decentralized social media itu menciptakan contested gitu ya, kontestasi bahwa mereka yang memonopoli dunia media sosial kita itu sebetulnya kita juga dikontrol by them kayak gitu. Tadi disampaikan oleh Denny gitu ya, bahwa as simple as adminnya itu dari mereka gitu. Keamanan data kita itu kita lempar ke mereka. Sedangkan we have nothing, kayak gitu. Kita hanya pionnya aja, gitu. Nah, usaha-usaha decentralized social media platform ini kan sebetulnya untuk mendobrak itu, gitu. Bahwa kita juga punya kok kuasa atas aktivitas kita di media sosial. Dan kedepannya, kalau misalnya ini semakin banyak, tentu kemudian dan semakin influential, kayak gitu ya. Tentu ultimate goal-nya memang pada akhirnya ada fair share, gitu ya. Tetapi untuk mencapai fair share itu tentu nanti Dani bisa cerita juga apa resources yang dibutuhkan untuk kemudian bisa compare gitu ya dengan yang sudah established tadi. Nah, jadi saya mau tambahkan sedikit ya tentang sosial media terpusat. Itu banyak orang yang ngomong, oh ya tapi mereka kan badan-badan yang swasta gitu ya. Jadi karena badan yang swasta moderasi atau keamanan data atau apa gitu didelegasi ke mereka itu wajar. Tapi kalau kita lihat ya, kalau kita pikir sedikit, mereka bersama gitu ya, mau Facebook, Twitter, Google yang gede lah, mereka mengoneksi lebih banyak orang daripada perusahaan-perusahaan telco dari beberapa negara kecil dan medium bersama gitu ya. Jadi di sudut pandang banyak orang mereka bukan lagi jasa swasta tapi jadi fasilitas. Dan kita harus mikir sebentar. Kalau sekarang nggak ada Insta, TikTok, Facebook, Twitter, bisnis kita ini hari ini, kalau semua service itu, kalau semua jasa itu tiba-tiba blackout, ekonomi Indonesia, ekonomi dunia jadi kayak gimana nih? Nah, ini genenya power mereka gitu. Dan mereka yang dapat memutuskan apa yang boleh dipublish, apa yang boleh dibahas, apa yang juga boleh dilihat karena itu algoritma rekomendasi konten ya, recommended for you, you might also like. Kamu juga akan suka, itu buat kamu, itu dari mereka kan. Jadi mereka yang menentukan apa yang kita lihat dan mereka yang menentukan apa yang kita ngomong. Cuman itu kita bisa ngomong itu tak seperti negara digital, tapi di negara-negara biasa, di negara-negara fisik, orang yang menentukan apa yang kita bisa lakukan dan apa yang kita bisa lakukan adalah pemerintah.
bukan kepala Demokrasi sih, perusahaan siapa gitu. tapi demokrasi sih sebenarnya kalau dalam Demokrasi. negara ya, seharusnya ya, negara yang kalau secara teoritis mungkin gitu, tapi ya demokrasi yang menentukan. Demokrasi yang menentukan. Jadi term and conditionnya dari big social media gitu ya, nggak ada yang memilih, nggak ada pengguna satupun yang memilih. Bisa setuju atau tidak setuju. Kalau kamu setuju, kamu masuk. Kamu tidak setuju, ya silakan stay di luar gitu loh. Nah, dan untuk lanjut ke pertanyaan Mbak Pandu ya tadi, bagaimana kita bisa extend ya dan memiliki platform sendiri. Jadi sekarang platform sosial media yang tidak terpusat banyak. Saya sedikit pamer ya, saya CEO dari Myriad Social. Myriad Social itu sosial media yang pertama di blockchain NIR. Dan kita sekarang asal punya laptop bisa running di rumah. Jadi saya di rumah punya laptop tua lagi ya, 7 tahun. Ada distribusi Linux, Ubuntu. Tinggal ikut guide instalasi ya, harus tahu dikit Linux, harus tahu dikit command line. Udahlah, saya udah bisa ngomong sama teman-teman, kamu install wallet NIR, kamu kamu buka wallet NIR, habis itu kamu bisa login dan kita udah bisa berinteraksi. Dan karena platform ini bukannya cuman ada federasinya, jadi bisa join dan bisa loncat dari instansi ke instansi gitu, tapi bisa juga bertransaksi aset kripto. Jadi kalau saya publikasikan sesuatu yang disukai oleh teman-teman gitu, mereka bisa kirim tip, bisa kirim aset kripto gitulah. Nah, tapi yang Myriad Social itu cuma satu di antara beberapa gitu. Ada yang tidak berdasarkan blockchain, ada yang berdasarkan sistem yang namanya PubSub, Publisher Subscriber. Ada yang berdasarkan protokol. Jadi itu bukannya di situ ada server atau semua orang punya server, tapi semua website atau semua aplikasi yang mau berbagi data yang berasal dari salah satu user atau dari semua user dan yang ingin ngobrol bareng, jadi platform A, platform B, ada user si Alice gitu, dia bisa posting di platform A, tapi si Bob bisa lihat postingannya di platform B misalnya. Jadi yang menyeluruh gitu, ya mau Mastodon kayak mau Diaspora kayak mau banyak lagi. Mastodon Diaspora ya. Protokolnya itu maksudnya cara komunikasi antara. Protokolnya cara komunikasi di antara jadi atau aplikasi dan server atau server dan server. Nah, begitu. Mungkin aku lebih ke tadi kan kita bicara soal kontrol ya. Sebenarnya kan ujungnya ini ada di kontrol ya. Apakah kita punya kontrol bersama ataukah kontrol terpusat? Kalau toh memang kita bicara kontrol terpusat, kita bicara soal ada double control, pertama dari platformnya, kedua dari pemerintahnya. Berkaca dari beberapa kasus yang terjadi di Australia ataupun di Inggris gitu ya, bagaimana tidak sepenuhnya juga platform punya kuasa dalam tanda kutip. Kalau memang akhirnya pengambil kebijakan punya tense terhadap suatu kebijakan, mostly sih sebenarnya pada saat kerusuhan, berita-berita hoax, dan itu juga sebenarnya lazim dilakukan di Indonesia ya. Tapi artinya adalah sebenarnya juga si decentralized social media ini juga punya resiko yang sama terhadap pengontrolan terhadap sebuah platform ini oleh pemerintah di sebuah negara. Kalau dari sisi teman-teman atau dari Mas Hafiz ataupun dari Denny, melihatnya seperti apa? Sebetulnya fenomena ini tadi betul ya, mendemokratisasi, melawan apa ya, kita bisa sebut status quo lah yang tadi ajak begitu ya, dan kita welcome, dan itu semakin banyak semakin bagus gitu ya, karena makin banyak opsi untuk kita menggunakan itu. Tapi yang agak disayangkan kemudian kan regulator atau otoritas gitu, dia bisa nggak keep up melihat fenomena duality ini kayak gitu. Kadang-kadang susah ya. Iya, yang centralized aja belum selesai nih gitu ya. Baik itu kemarin kita ngobrol soal publisher rights kayak gitu kan, yang kita baca di news outlet terus kemudian dipublikasi ke social media platforms itu bagi hasilnya seperti apa kayak gitu. That's only one thing kayak gitu ya. Belum lagi aspek yang lain, belum aspek keamanan data, belum aspek yang lain yang di centralized platform
belum ajab di Indonesia, nanti gimana nih di decentralized platforms kayak gitu kan? Jadi Mungkin sebenarnya kalau dari aku ya, aku lihatnya kayak kripto misalnya gitu. Ya. Itu nggak bisa dibendung. Itu kan juga decentralized. Nggak ada hubungan sama Ya. social media ya. Hmm. Tapi ya kripto juga untuk dibendung 100% juga nggak bisa. Betul. Negara-negara yang mencoba regulasi nggak pernah berhasil. betul. Jadi aku cuma maksudnya ya analogi lah. Ya, Tapi ya. nggak tahu. Menurut Dani bagaimana Dan kalau untuk analogi tersebut? Sebenarnya ada ya memang ada suatu dualitas gitu ya. Kalau yang terpusat ada yang boleh di platform tapi di beberapa negara nggak boleh. Ada yang boleh di beberapa negara tapi di platformnya justru nggak boleh. Nah ini udah susah. Terus ada masalah moderator. Moderator itu jadi it's a job gitu loh. Buat banyak orang dan itu pekerjaan yang cukup mengetraumakan ya kadang-kadang karena ya harus review banyak konten yang kadang-kadang ekstrim segala macam. Tapi juga bisa mengetraumakan buat user. Karena tiba-tiba bisa kehilangan grup yang bertahun-tahun berjalan gara-gara moderasinya didelegasi ke AI segala macam. Nah, di sisi lain, kita ada platform tidak terpusat. Tapi saya pikir bahwa dari aspek regulasi, dari aspek manajemen data segala macam jauh lebih gampang justru buat regulator untuk mengadres komunitas tidak terpusat itu karena saya memiliki server di Indonesia. Di Indonesia itu ada regulasi, ada hukum, ada undang-undang. Jadi dari situ asal saya patuh dengan hukum ini, undang-undang ini segala macam, ya nggak masalah juga gitu. Nggak ada lagi masalah. Oh tapi di platform boleh, di negara nggak boleh, di negara boleh, di platform nggak boleh, nggak lagi. Karena tanggung jawab sendiri. Karena tanggung jawab sendiri. Di sini Pak. Jadi ini komunitasnya Dani gitu. Isinya 100 orang, nggak sampai 100.000 orang gitu. Bisa. Tapi di Indonesia gitu hostingnya gitu. Komunitas tadi apa? Boxing Dani. Komunitas tinju misalnya. Tinju misalnya. Nah, komunitas tinju, kita bahas tinju lah, kita bahas merek boxing glove, kita bahas apa rope skipping apa gimana gitu ya. Tapi kalau ada yang mulai misalnya judi gitu ya, melalui transaksi langsung ke platform atau apa ya, di hasil pertarungan mana siapa sama siapa gitu ya. Ya ini kalau komunitas saya memang tanggung jawab saya untuk tentang dia gitu. Nanti kalau memang komunitas saya jadi sarang untuk judi online, gampang ditemukan, justru gampang ditemukan karena ya saya sudah publik gitu. Tanggung jawaban sendiri. Ya, Mas Hafiz, ini saya ada satu perbandingan ini nih sebenarnya yang jadi pertanyaan juga buat saya gitu. Kalau di US itu kan sebenarnya untuk ukuran sosial media tertentu itu regulasi-regulasi tertentu tidak berlaku. Jadi kalau misalnya hanya sosial media kecil, jadi yang kita self-hosted gitu cuma ada 200 orang, 100 orang, itu tidak kayak harus memoderasi misalnya kayak gitu. Tetap aja illegal activities nggak boleh ya. Gitu. Tapi moderasi untuk yang lain-lain itu tidak diwajibkan. Gitu, nah. Aku pengen tahu kalau di Indonesia gimana sih gitu untuk perbandingannya gitu hukum-hukum sosial media. Apakah ada hubungan dengan skala seperti itu? Iya, sebetulnya kalau yang saya lihat ya Mbak, kalau di Indonesia lebih banyak mengatur big tech platforms gitu ya, social media platforms yang besar kayak gitu secara skala gitu ya. Justru kayaknya ini masih self-regulatory tadi, betul kata Denny, untuk decentralized platform seperti ini kayak gitu. Cuma kan memang tadi disampaikan kita harus juga bisa double regulation lah kayak gitu ya, to keep us safe gitu ya, sebagai pengguna begitu. Karena nanti tadi misalnya self regulation gitu ya, kita sebagai user social media yang decentralized kita liable-nya ke admin si grup tadi kayak gitu ya. Tapi kemudian kalau misalnya si adminnya juga tentu ada bias atau mungkin ethical considerations yang berbeda. Nah, itu kan harus ada yang di belakangnya lagi. Yang mana bayangan saya mungkin ya pemerintah kayak gitu. Tetapi whether it's feasible or not, itu another question juga sebetulnya gitu. Ada cara nggak kalau misalnya dari Dani, kalau di decentralized social media itu ya saling nge-regulate gitu
secara internal. Jadi bukan hanya di dalam satu komunitas, tapi antar komunitasnya. Sebenarnya sih, tergantung protokolnya dan tergantung teknologinya ya. Tapi secara teoritis itu memang mungkin. Dan yang saya pikir moderasi administrasi dari komunitas-komunitas yang tidak terpusat bisa juga dibikin tidak terpusat. Jadi saya anggota dari komunitas A, B, C, siapa gimana gitu ya. Saya bisa, misalnya ya, itu satu contoh bagaimana kalau saya harus implementasikan cara ini ya. Saya jadi moderator, saya jadi calon moderator untuk ketiga komunitas itu. Nah, di situ kalau ada orang yang laporkan, kadang-kadang konten-konten yang dilaporkan dikirim ke saya sebagai calon moderator. Tapi nggak selalu dan nggak pernah 2 kali berturut-turut, dan ada orang lagi di poolnya calon moderator gitu biar serandom mungkin, seacak mungkin gitu. Kenapa acak? Karena kalau selalu ke saya jadi pusat moderasinya tuh. Decentralized moderation ya. Nah, jadi banyak orang itu yang dipilih secara acak-acakan yang mau jadi calon, dan saya bersama beberapa orang itu jadi voting. Oh, ini sebenarnya nggak melanggar sama sekali. Oh, ini melanggar parah nih gini. Bisa buat kalau teknologinya ada unifikasinya gitu ya. Kalau pakai teknologi yang sama, atau mungkin kalau ada gimana ya, harmonisasi data dan transaksi di antara platform tersebut, malah bisa ada aktor dari luar komunitas-komunitas itu dan orang masyarakat juga yang bisa membantu moderasikan kontennya across all platform gitu. Dan itu juga bisa di-incentivize, apalagi kalau pakai crypto asset misal. Oke, ini tadi sempat kesebut crypto asset. Ini maksudnya gimana nih? Apalagi kalau pakai crypto asset. Nah, jadi itu menjadi pembedanya apa tuh gitu kalau ada tambahan kriptonya sih? Penambahan crypto asset itu salah satu cara yang menurut saya tergampang untuk kasih insentif. Karena kalau saya memiliki platform medsos atau platform di mana penggunanya harus aktif dan dapat insentif, saya hanya bisa selain aset kripto ya, saya hanya bisa memakai poin. Jadi kamu punya poin ini, kamu punya poin itu, saya di HP punya poin ribuan dari sini, ribuan dari situ, aku nggak tahu harganya, aku nggak tahu fungsinya, aku nggak tahu apa gitu. Tapi kalau misalnya saya dikirim misalnya 5 NIR gitu ya, saya tahu sekarang mungkin harganya $20 atau berapa gitu. Nah, saya akan tahu, itu aset. Bisa ditukar ke rupiah, itu legal, pengirimannya legal, penerimaannya legal, skema taksasinya perpajakannya ada, semuanya ada frameworknya. Terus ya udah pakai insentif itu aja yang bisa dirupiahkan, yang nggak ditukar sama mangkok cantik gitu loh. Insentif menarik sih ya Mas ya. Jadi kalau ini kita kembali lagi ke governance dengan bantuan insentif yang kalau saya lihat kalau di decentralized social media dan decentralized network lainnya memang itu jadi basis gitu. Ya dari zaman dulu juga Bitcoin kan supaya orang bisa mining dikasih sesuatu gitu kan ya dari algoritmanya gitu. Nah, aku ingin tahu efeknya ke masyarakat digital kita sekarang bagaimana, karena gini, sebagai ini bukan hanya kripto loh sekarang. Kalau pakai X, pakai Twitter, itu kalau tweetnya dilihat banyak orang atau banyak yang respon, dapat uang loh Mas gitu. Itu juga insentif juga gitu. Itu langsung dia malah ada integrasi sama bank-bank juga gitu. Jadi ini apakah itu is that positive or negative, dan gimana cara kita mencegah yang negatifnya gitu? Ya. Mungkin kalau positif mendatangkan uang tentu positif ya bagi si user individual, betul. Tapi kalau kita lihat implikasi sosialnya, sebenarnya kan tergantung konten yang dia produksi, baik itu di social media platform yang lain kayak gitu loh. Nah, apakah masyarakat kita ready sebetulnya untuk disuguhi dengan konten yang itu amplifikasinya sangat besar kayak gitu, tapi ternyata itu black campaign, hoax, whatever kayak gitu loh. Dia mendatangkan uang buat si penyebar, tapi kan untuk implikasi sosialnya ke kita juga
signifikan kayak gitu. Baik itu kita yang sadar, apalagi yang tidak kayak gitu. Jadi dan again gitu ya, baik itu di centralized atau di decentralized, mungkin nanti Denny juga bisa cerita apa sih kemudian yang dibahas di decentralized gitu ya. Apakah sama seperti di centralized? Topiknya sama nggak? Topiknya sama atau enggak, atau lebih harmful kah atau malah lebih ramah kayak gitu ya. Tapi secara resiko sebetulnya sama aja, karena platform itu entitas sama gitu ya, tetapi kemudian how we manage that again, self governance dan self regulationnya yang seperti apa. Yang satu arahnya platform, gitu. yang satu platform di govern sendiri, satu lagi platform di govern rame-rame. Betul, Iya. betul. Tetap aja platform. Iya. Gimana Dan? Oke, saya setuju. Saya sangat setuju kalau soal risikonya sama di platform terpusat dan tidak terpusat. Karena dan saya selalu ngomong seperti itu. Kalau Anda kenal sama saya, nggak begitu kenal sih, tapi pernah Anda dengar saya ngomong teknologi itu membuat hal menjadi lebih gampang, tapi tidak membuat manusia jadi lebih baik. Jadi kalau ada orang kriminal atau penjahat atau bagaimana gitu, yang mau sebarin informasi palsu, yang mau sebarin hoax, yang mau astroturfing, yang mau punya komunitas like palsu segala macam, dia pasti akan menemukan caranya, mau terpusat mau tidak terpusat, di luar jaringan, di dalam jaringan, karena itu orang jahat lebih keras kepala daripada orang baik. Nah, jadi sekarang menurut saya itu pertanyaannya adalah bagaimana membuat insentif lebih gampang, menginsentifkan orang, konten kreator atau siapa, lebih gampang buat orang yang berniat baik. Jadi misalnya mau fundraising untuk orang sakit atau orang bikin konten yang memang benar-benar heboh gitu, heboh yang mengagumkan gitu atau wholesome atau gimana gitu ya. Ini kadang-kadang saya pengen gitu kasih tip atau kasih apa gitu ya. Nah, kalau saya memiliki jaringan yang tidak terpusat, saya harus dealing sama license dan izin-izin untuk bisa langsung pakai rupiah atau harus pakai dolar atau ada payment gateway atau ada ini. Nah, makanya pakai kripto karena ada kripto aset ya, karena ada value-nya, karena bisa ditukar. Nah, tentang topik-topiknya itu tergantung komunitasnya. Memang yang tidak terpusat akan cenderung karena lebih kecil untuk lebih berfokus ke topik-topik yang lebih niche gitu ya. Jadi misalnya saya ambil contoh tinju, ya udah akan ada pecinta tinju se-Jabodetabek misalnya. Nah, itu nggak akan segede pecinta Blackpink sedunia. Tapi pada hari Blackpink pengen punya medsos sendiri, mereka juga bisa dengan aturan-aturan Blackpink, dengan insentif yang sorry ya sebut brand name atau apa gitu, tapi insentifnya dari mereka, moderasinya dari mereka, kontennya juga mereka yang atur, dan gak bakal diganggu gitu loh. Kalau tapi gini Kak, aku sebenarnya satu concern yang mungkin aku dapat tuh kalau misalnya peraturan internal komunitas Blackpink itu tidak sesuai dengan peraturan negara gimana? Blackpink mungkin enggak ya, tapi misalnya satu komunitas punya peraturan dia yang self-regulate dan dia yang hosting segala macam, tapi tidak sesuai gitu sebenarnya untuk peraturan antara peraturannya dia sama peraturannya negara tersebut gitu. Itu gimana? Aku nggak mau ngasih contoh nih. Contohnya banyak nih, tapi nggak bisa. Sebenarnya sih memang contohnya banyak dan bisa aja misalnya untuk sekarang ya, untuk sosial media yang terpusat yang sekarang ya, bisa aja user Indonesia ngomong sesuatu yang nggak cocok sama let's say suasana politik atau suasana ideologi dari negara lain gitu, dia ditendang dari platformnya langsung gitu. Sekarang ini gitu ya. Sekarang ini Maksudnya tanpa social media ya. saya kenal banyak orang sebenarnya yang mereka ngomong itu legal 100% di Indonesia dan di banyak negara, dan sebenarnya di negara asal platformnya juga legal, cuman mereka ngomong sesuatu yang against the terms and condition atau gimana gitu, karena
mereka sebagai publisher mereka harus hati-hati dan mereka harus cover memayungi banyak tipe kasus. Jadi ya oke, kamu goodbye gitu. Nah, keyword based segala macam. Nah, sekarang untuk use case gini ya, komunitas tidak terpusat yang harus patuhi aturan dan regulasi satu pemerintah yang tertentu bisa lewat moderasi juga, bisa lewat moderasi yang tidak terpusat itu. Karena moderator-moderator juga dari berbagai negara. Jadi mereka harusnya tahu, mereka kan mau jadi moderator. Jadi mereka harusnya tahu, oh itu legal di negara saya enggak. Komunitas, misalnya ya, komunitas pembawa motor di bawah 17 tahun. Nah di Prancis kita, saya orang Prancis, di Prancis kita bisa bawa motor 50 cc. Di bawah, di bawah 17 tahun gitu. Jadi bisa aja ada komunitas kayak gini. Di Indonesia enggak, ya udah gitu, misal. Justru nih, sorry, saya sebenarnya jadi pikirannya gini. Jadi kalau kayak gini lebih ke arah lokal. Jadi kalau misalnya komunitas tersebut antar negara nggak bisa atau gimana? Itu pertanyaan yang cukup berat ya. Mungkin kembali lagi ke ini ya, regulasi ataupun yurisdiksi dari masing-masing. Artinya tadi kita udah bicara soal tata kelola. Tapi kan di sisi lain itu berdampingan dengan kebebasan berpendapat. Artinya tadi kita ngomongin double regulasi ya. Mungkin sifatnya kalau yang decentralized itu adalah double regulasi di circle awal itu adalah sifatnya lebih dalam tanda kutip penjamin demokratisasi. Terus kemudian di circle yang lebih besar itu adalah si regulator sendiri atau pemerintah itu punya kans untuk menjustifikasi oh ini benar dan tidak. Itu kan artinya kan soal norma atau soal hukum. Nah, artinya si demokratisasi ataupun decentralized social media itu juga dikembalikan lagi ke kematangan demokrasi sebuah negara atau sebuah society ya. Ya. Jadi tadi yang ngeliat fenomena menarik dan kemudian kita bisa tariklah semacam kesimpulan gitu ya, bahwa agak susah kemudian untuk decentralized social media platform antar negara kayak gitu, karena tadi Dani sampaikan di negara kita oke, tapi di negara lain ternyata nggak masuk tuh gitu kan konten-kontennya, pada akhirnya sama moderasi konten yang sifatnya tanda kutip manual itu kan ditendang kayak gitu. Tapi kemudian balik lagi ini kemudian jadi celah hukum, bagaimana kemudian kita bisa mengatur decentralized social media platform itu gitu kan. Itu satu, above all juga ethical conduct dari si decentralized social media platformnya seperti apa when it comes to interaksi antar negara misalnya seperti itu kan. Tentu pasti ada gitu ya, tapi harusnya pasti ada ya, tapi kan bagaimana itu kemudian diinternalisasi di masing-masing forum misalnya atau di moderatornya misalnya seperti itu kan. Kalau di Indonesia di servernya ya ada. Di servernya yang punya server. Di Indonesia berarti ngikutin Indonesia, iya betul. Dan itu agak kemana-mana sama gitu. Kalau servernya di hosting di negara A, ya undang-undangnya negara A. Kalau di negara B, ya undang-undangnya negara B. Jadi sebenarnya bisa dong internasional, tapi bisa ngikutin negara. Cuman gini, itu makanya aku ngomong itu it's a bit tough gitu ya, karena ya kalau saya hosting server di Rusia misalnya atau di Afrika di mana gitu atau di mana, terus hukumnya Afrika gitu atau hukumnya Rusia gitu ya. Walaupun saya tahu Afrika itu bukan negara tapi benua ya. Tapi negara mana aku juga nggak tahu sebut yang mana. Nah, kayak oke, sekarang kita ngapain? Komunitasnya orang dari negara B, hosting negara A. Nah ini, dan ini saya ngomong lagi, menurut saya harus lewat komunitas. Iya betul. Harus lewat komunitas dan harus si moderator itu yang tahu sebenarnya, oh ini di negara saya. Bodo amat servernya di mana, gitu. Tapi
di sini itu nggak boleh bahas itu. Kita udah tahu, ya udah gitu. Kayaknya balik lagi ya, tadi kita ngomongin regulasi, tapi pada tataran dasar yakni etika gitu ya. Ya, jadi apa yang benar dan salah, tetapi yang sifatnya universal kan gitu ya. Jadi kita semacam saling ya self respect lah ke pemain lain kan, katakanlah kayak gitu. Masalahnya nggak mungkin universal banget. Kalau di Korea Utara mungkin mereka Nah, ya. kalau di Korea Utara atau kalau di negara-negara kayak gitu, sorry ya, there is no resistance without violence. Sorry to say ya, saya orang Perancis ya. Kami pernah tendang, ya saya tahu Indonesia juga pernah tendang orang ya. Kami pernah tendang orang dan itu nggak peaceful sama sekali ya. Jadi memang kalau ada dissent gitu ya, harus siap ambil risiko. Jadi di Prancis itu si resistance itu mereka tahu bakal ada korban jiwa gitu ya. Ya, tapi mereka tega ambil risikonya. Jadi kalau misalnya ya besok saya pikir, oh ini topik harusnya memang boleh dibahas gitu. Saya mau membuat komunitas untuk pecinta apa yang tidak legal di negara saya gitu. Risikonya di sini, udah saya ambil. Ini bicara mengenai censorship dan cara past censorship ya, ngelawan censorship gitu. Censorship atau rezim yang tidak diinginkan. Tapi atau tanggung jawab sendiri. Iya. Mungkin aku lebih ke kita akan bicara soal bagaimana kesiapan society-nya di Indonesia. Betul sih. Kita bicara sosial media aja sudah sebegitu hektik terhadap buzzer. Versi sisi lain ada yang hal-hal yang etikal yang dianggap dilanggar menurut kebijakan platform ataupun bahkan berdasarkan intervensi pemerintah. Jadi apakah kita siap untuk mengadopsi decentralized? Kalau kita berkaca dalam tanda kutip semi-decentralized, sebenarnya kan kita bicara era bubble di Indonesia, ada kasus .cheat.us soal ketekan. Dan akhirnya sebenarnya dari sisi komunitas kayak itu jadi contoh kasus yang berhasil. Bagaimana betul sebuah platform ini bisa sustain hidup dan bisa saling mengontrol gitu. Gimana Mas? Ya, kalau konteks masyarakatnya gitu ya, kita nggak bisa lepas dari literasi digital tentunya. Dan saat ini kalau di konteks Indonesia, literasi digital itu pada akhirnya sudah masuk ke dalam kurikulum. Sebelumnya sempat ada, terus kemudian ditarik gitu ya, di tahun 2014. Dan itu cukup lama, 5 tahun, 6 tahun kalau nggak salah, baru kemudian masuk lagi. Dan saya nggak tahu sifatnya wajib apa enggak gitu. Tapi ini kan sebetulnya yang menjadi fundamental tadi kalau kita ngomongin soal etika, selain regulasi tentunya gitu ya. Benar salah, tindakan saya seperti apa, kayak gitu. Nah, then again, kalau misalnya kita hadapkan dengan centralized dan juga decentralized social media platform, pada akhirnya balik lagi ke etika kita sebagai user, dan juga kemudian nanti peran si server dalam kemudian secara manual atau tidak, dia menjudge tanda kutip gitu ya. Kamu udah keluar atau offside nih, kayak gitu. Kamu aman kayak gitu, tapi moderasi konten tadi yang sifatnya manual atau sifat yang automated kayak gitu ya. Jadi peran masyarakat sebetulnya di situ, dan peran pemerintah selain tadi regulator juga menyiapkan masyarakat ini melalui si literasi digital tadi, seharusnya seperti itu. Saya berikan kesempatan untuk teman-teman satu-satu memberikan visi untuk masa depan. Wow, berarti untuk social media digital di Indonesia. Untuk dua-duanya, mungkin dari Mas Hafiz dulu, silakan. Oke. Mungkin terkait sosial media ya. Kita sekarang lagi moving gitu ya, baik secara user dan juga secara teknologinya. Mungkin saya bicara user dulu. Tiap generasi itu beda lingo dan juga kemudian beda ekspresi, let's say kayak gitu ya. Generasi kita ini ternyata memiliki linggonya sendiri dan juga karakteristik di masa lampau ketika waktu masih ada Kaskus, Friendster, kayak gitu ya. Beda dengan yang sekarang kayak gitu ya, generasi Alpha dan Z yang mungkin dulu informasi kita hanya sebatas di platform tertentu aja. Ini mereka kebanjiran informasi sehingga mereka as if aku tahu
semua, dan pada akhirnya memang ekspresinya itu jauh-jauh lebih tidak terfilter, let's say kayak gitu ya. Itu dari sisi user atau generasi. Lalu kemudian dari sisi teknologinya, kita tahu sekarang ada generative AI kayak gitu ya. AI ini kan sebenarnya bukan barang baru gitu ya. Itu udah 10 tahun, berapa tahun, 50 tahun yang lalu bahkan. Cuma memang penamaan inilah yang menjadikan payung dari teknologi di bawahnya kan kayak gitu. Cuma semakin orang bisa mengakses democratizing tadi ya AI ini, sehingga semakin produksi kontennya semakin masif kayak gitu dan automated gitu ya. Nggak hanya manual kita yang nge-produce melalui Gen AI, tapi juga si sistemnya secara AI base gitu memproduksi. Nah, kalau misalnya ini nggak di suplemen gitu ya dengan regulasi tadi yang sifatnya top down dan kemudian yang bottom up sifatnya tadi literasi digital, we are going nowhere kayak gitu loh. Ini udah kayak hutan rimba aja nih kan. Tadi ada self-regulatory, syukur-syukur memang self-regulated kayak gitu ya, very ethical. Tapi at the same time kalau kita ngomongin yang centralized, it's not ethical kayak gitu. Because Jadi sekali lagi saya sangat setuju, dan saya mau tambah ya buat generasi depan. Dan itu bukan masalah rakyat Indonesia atau rakyat Prancis atau rakyat mana, itu skalanya dunia. Kita harus secara urgen atau urgen ya? Urgen. Urgent. Nah, mendidik anak-anak kita, dan kita secara urgent harus jauhkan mereka dari sosmed sebelum umur misalnya 15 atau 16. kayak di Australia ada banning. Kenapa? Itu saya tahu kebebasan individual segala macam itu penting. Tapi yang lebih penting lagi itu untuk mengerti interaksi antar manusia seperti apa, dan untuk mengerti bahwa sifat kita punya akibat yang nyata. Apa yang kita ngomong, apa yang kita lakukan ada akibat nyata. Dulu waktu kita nih yang udah tuir, ya saya aja yang ubanan. Waktu kita habis sekolah gitu ya, balik ke rumah, kita sama orang tua, kita sama teman-teman, atau kita olahraga, atau ke siapa tahu ikut pramuka atau apa gitu kan. Selalu ada orang dewasa yang bantu untuk kita interaksi kalau kita lagi ribut atau gimana gitu. Nah, kalau di tempat saya ya, kalau orang tua lagi ngobrol, yang kecil dengar, dan kalau mau ikut ngobrol harus sopan dan harus argumennya harus terstruktur gitu. Sekarang anak-anak kita, mereka keluar dari sekolah yang dimana mereka berinteraksi sama anak-anak gitu. Mereka balik lagi ke medsos, di mana mereka berinteraksi sama anak-anak juga, gitu. Dan argumen-argumennya jadinya, I am more mature than you. Oh, it's a skill issue. Oh, come on, like guys, you're clever, you can do better than that lah. Jadi itu satu dari orang tua gitu harus diajarkan cara berdebat dan cara berinteraksi antar manusia yang baik. Dan sama juga dari segi pendidikan, harus tahu kalau lihat sebuah berita atau reaksi apa gitu, harus mikir dulu ini manusia atau AI nih. Ini apa saya sedang dipancing gitu, karena memang sepertinya jawaban ini sangat bodoh sekali nih. Ini sengaja biar saya jawab atau gimana ya? Nah, ini terus dari segi teknologi, saya pikir kita harus, dan itu saya pikirkan buat produk saya sendiri ya. Sekarang di HP kita itu semua ada NFC ya. Saya pengen lihat ada satu fitur di semua medsos, di mana kita saling add melalui NFC, direct contact. Kalau enggak dibuktikan melalui GPS. Jadi terbukti saya kenal sama Mbak Pandu misalnya, terbukti karena
udah tempelan HP, udah ada bukti GPS segala macam. Jadi nanti kalau ada opini dari Mbak Pandu, kalau ada konten, kalau ada apa, saya yakin itu bukan AI, bukan influencer berbayar, bukan apa, karena ketemu secara fisik. Itu salah satu solusi. Ya, ini banyak sekali yang kita bicarakan lalu. Untuk dalam waktu yang singkat ini mungkin tidak semuanya bisa kita bahas, tapi ya kalau kita lihat semangatnya sama, social media, teknologi yang untuk sosial, right? Kita buat such a social network, sebelumnya tidak digital, sekarang sangat digital. Sebelumnya fisik, saya kalau ketemu orang baru benar-benar ketemu, tapi sekarang saya bilang bahwa saya udah ketemu sama tuh orang padahal sebenarnya nggak pernah ketemu. Mungkin juga dia AI. Jadi sekarang banyak sekali yang berubah. Dunia menjadi lebih dalam satu hal lebih baik ya gitu, tapi kita juga berarti harus lebih hati-hati. Ada beberapa kesadaran berdigital yang harus kita terapkan buat diri kita sendiri dan juga buat anak-anak. Saya juga tertarik melihat masa depan social media ini dari sisi yang lebih yang lebih self-govern tentunya. Tapi pada saat yang sama kita tidak bisa utopis. Ada sesuatu juga yang harus ada dari sisi regulasi. Diskusi ini yang akan terus berlanjut, mungkin di kolom komentar di website kita, Bloomberg Techno Zone, Bloomberg Technos, ada juga di YouTube, dan tentunya di luar konteks ini juga, karena social media sepertinya akan terus menentukan dunia. Dari saya, Fandi Saswario, terima kasih banyak. Selamat bertemu lagi di Bloomberg Techno Zone.